Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis kasus akuisisi dan merger antara PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk atau yang biasa disebut dengan BTPN dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau yang dikenal dengan SMBCI. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Putri Sekar Kinasi, kemudian ada Alexis Lalas Prakoso, lalu ada Indah Nilam Kurnia, kemudian Ardelia Putri Devi Clarissa, dan juga Natasha Dwi Puspitasari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang beberapa topik, di antaranya yaitu yang pertama, pengertian dari akuisisi dan merger. Yang kedua, profil perusahaan yang akan melakukan akuisisi dan merger. Lalu yang ketiga, alasan dilakukannya akuisisi dan merger. Keempat, proses yang dilakukan dalam akuisisi dan merger. Kemudian jenis akuisisi dan merger yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu kondisi perusahaan pasca melakukan akuisisi dan merger. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dan juga merger. Apa sih akuisisi dan merger itu? Artinya, akuisisi dalam menurut PSK merupakan suatu penggabungan usaha di mana pengakuisisi memperoleh kendali atas aktivitas NITO dan operasi yang diakuisisi merupakan langkah untuk menguasai perusahaan lain melalui pembelian saham. Dengan merger yang berbeda, praktik perusahaan tetap berdiri sendiri, hanya kepalikannya yang berubah. Pengertian merger. Merger merupakan proses penggabungan atau persorangan, atau lebih dari salah satunya tetap berdiri. Dengan mempersorangan, di sini kami memberikan ilustrasi perusahaan A melakukan merger perusahaan B. Jadi perusahaan A akan berdasarkan keputusan sah secara hukum. Selanjutnya pada topik kedua ada profil perusahaan. Nah, pada bagian ini akan kami jelaskan mengenai profil serta sejarah singkat perusahaan dan juga kondisi perusahaan sebelum melakukan akuisisi dan merger. Yang pertama ada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN dengan visi perusahaan yaitu menjadi bank mass market terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia dan misi perusahaan yaitu bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Lalu, terdapat core value atau nilai pada PT BTPN Tbk. Yang pertama yaitu dapat dipercaya, kedua peduli, yang ketiga sinergi, dan yang terakhir mencapai yang terbaik. PT BTPN Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa keuangan. PT BTPN mulai beroperasi pada tahun 1986, yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan tabungan, giro, deposito, kredit, dan juga pembiayaan. PT BTPN didirikan pada 6 Oktober 1959 atau sekitar 62 tahun yang lalu. Pada tahun 1959 hingga 1986, PT BTPN beroperasi dengan nama PT Bank Pegawai Pensiunan Militer atau Bapemil. Dan pada tahun 1986 hingga 2019 berubah nama menjadi PT BTPN. Jenis perusahaan ini merupakan perseroan terbatas dengan wilayah operasi di seluruh Indonesia. Lalu perusahaan yang kedua yaitu ada PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau yang dikenal dengan SMBCI. Dengan visi perusahaannya yaitu bertujuan menjadi organisasi global yang senantiasa berada selangkah lebih maju dalam menghadapi perubahan, menciptakan nilai baru dan berkontribusi secara luas bagi masyarakat. Kemudian, misi perusahaannya yaitu mewujudkan kemakmuran dan merealisasikan impian melalui aktivitas bisnis yang terpercaya. PT SMBCI memiliki beberapa core value atau nilai diantaranya yaitu integritas, pelanggan, proaktif dan inovatif, kecepatan dan kualitas, serta tim dari SMBC Group.
PT SMBCI sebelumnya bernama The Sakura Bank adalah sebuah produk yang menawarkan tabungan, giro, deposito, kredit, dan juga pembiayaan. Perusahaan ini merupakan jenis perusahaan swasta yang beroperasi sejak Juli tahun 1876. PT SMBCI merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa keuangan yang berkantor pusat di Chiyodoku, Tokyo, Jepang. PT SMBCI ini beroperasi pada seluruh wilayah di dunia. Selanjutnya, pada topik ketiga yaitu mengenai alasan akuisisi dan merger yang dilakukan oleh PT BTPN Tbk dengan PT SMBCI. Beberapa alasan dilakukan akuisisi dan merger dari kedua perusahaan tersebut antara lain yaitu mendukung program untuk berkonsolidasi. Dengan adanya konsolidasi tersebut, PT BTPN dan PT SMBCI akan menjadi lebih besar sehingga modal ini akan bertambah. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan equity atau modal perusahaan sehingga nantinya PT BTPN dan PT SMBCI akan lebih ekspansif. Adapun alasan investor asal Jepang ini melakukan penggabungan dua bank tersebut adalah untuk menangkap peluang pertumbuhan di negara berkembang Asia untuk jangka menengah dan panjang. Setelah akuisisi, BTPN dan SMBCI merger menjadi satu kesatuan badan usaha di mana merger ini bertujuan untuk menciptakan sinergi. Sinergi itu sendiri memiliki beberapa komponen diantaranya yaitu yang pertama adalah sinergi atas kebutuhan SDM dan efisiensi manajemen. Kedua, bisnis yang tidak overlap akan meminimalkan terjadinya pengurangan karyawan. Yang ketiga yaitu BTPN dan SMBCI merger nantinya akan menggabungkan dua neracanya, dan yang terakhir yaitu berupaya memberikan pelayanan yang lebih mudah bagi para nasabah. Selanjutnya, proses akuisisi dan merger BTPN dan SMBCI. Pada 1 Oktober 2018, SMBCI melakukan perizinan kepada pihak OJK mengenai rencana mergernya dengan BTPN. Lalu pada 5 Oktober 2018, BTPN dan SMBCI menyelenggarakan RULB untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana merger tersebut. Kemudian pada 19 Desember 2018, SMBCI mendapatkan perizinan resmi dari pihak OJK Jepang untuk melakukan merger dengan BTPN. Sehingga pada tanggal 18 Januari 2018, BTPN dan SMBCI resmi melakukan merger. Pemenuhan syarat akuisisi dan merger yang harus dilakukan dua perusahaan tersebut antara lain adalah persetujuan dari Direktur Utama PT BTPN Tbk, kemudian persetujuan pemegang saham PT BTPN Tbk melalui RUPSLB, lalu perizinan dari pihak OJK, kemudian pernyataan mengenai tidak adanya keberatan dalam proses akuisisi merger, kemudian kesepakatan mengenai harga pembelian saham dan kesepakatan antar dua perusahaan untuk menciptakan sinergi. Di bagian kelima ini, kami akan membahas mengenai jenis akuisisi merger dari BTPN dan SMBCI. Jenis merger yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut adalah merger perluasan pasar, di mana PT BTPN Tbk dan PT SMBCI memiliki jasa yang sama tetapi berjalan di pasar yang terpisah, dengan tujuan untuk memperoleh akses pasar yang lebih besar. Kemudian jenis akuisisi yang digunakan pada kasus ini adalah jenis akuisisi horizontal, di mana tindakan pengambilan perusahaan yang memiliki usaha sejenis. Topik terakhir pada pembahasan kali ini yaitu tentang kondisi perusahaan pasca dilakukannya merger BTPN dengan SMBCI. Setelah merger, dua entitas yang dikendalikan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC itu akan melakukan penawaran saham pada harga 4.282 per lembar saham. Berdasarkan prospektus perusahaan, setelah penjualan saham dan penggabungan SMBC akan menguasai 56,43% dengan jumlah saham 4,59 miliar dengan nominal 91,95 miliar.
Kemudian, pemegang saham lain seperti Summit Global Capital Management akan memiliki saham 14,34%, PT BTPN Tbk 0,15%, PT Bank Sentral Asia Tbk 0,28%, masyarakat 27,63%, dan saham Treasury 1,17%. Menurut prospektus tersebut, keuntungan dari penggabungan ini akan memudahkan akses pendanaan yang lebih luas dan lebih murah baik secara domestik maupun internasional. Segmen nasabah yang dilayani semakin luas serta dukungan dari SMBC sebagai pemegang saham mayoritas memiliki peringkat kredit positif di mata kreditur dan investor. Setelah merger tersebut sukses, aset kedua bank akan mencapai 178,8 triliun dengan asumsi aset BTPN sebesar 93,7 triliun dan SMBCI 85,1 triliun. BTPN bisa masuk dalam jajaran 10 bank besar di Indonesia setelah merger tersebut. Tak tanggung-tanggung, apabila merujuk kepada neraca per 31 Mei 2018, maka bank hasil penggabungan kelak diproyeksikan bakal mengantongi aset 179 triliun. Angka ini bakal memposisikan BTPN sebagai salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia. BTPN dan SMBCI notabene sesama anak usaha dari Sumitomo Mitsui Bank Corporation atau SMBC yang ada di Indonesia. Pada BTPN, SMBC memegang kepemilikan saham sebesar 40%, sedangkan di SMBCI jauh lebih dominan mencapai 98,48%. Menurut analis Brexa secara technical candle, BTPN pada perdagangan kemarin membentuk bearish spinning top yang menggambarkan saham ini bergerak positif, namun sempat mundur akibat kondisi IHSG yang kurang kondusif. Volume menunjukkan lonjakan signifikan menandakan adanya aksi beli yang besar dari para pelaku pasar pada saham ini merespon pemberitaan mengenai merger dengan SMBCI. Adapun sejak awal tahun, BTPN terlihat masih bergerak uptrend khususnya sejak awal Mei 2018. Selain itu, indikator relatif Straight Index atau RSI juga terlihat masih bergerak naik, mengindikasikan sinyal kenaikan yang masih cukup kuat dengan target terdekat di resisten pada level 4140 HM.